Hai guys, selamat malam. Selamat malam, Kek. Selamat malam. Oke. Malam ini Iya. Malam ini dini hari kita bukan kita sih, lebih tepatnya Cidian mau kasih satu kesaksian hidup dari seorang Dian Novita yang kalian pasti bingung kok bisa gitu. Tapi ini nyata. Ya, saksi hidupnya masih hidup sampai sekarang, ya. Oke, gimana ceritanya? Begini ceritanya. Suatu hari, dia Melino, serius nih. Ya, serius. Kata orang tuh aku ada yang ngikutin di belakang. Aku. Bukan Eca. Ada sesosok makhluk gaib yang ngikutin si Dian. Makanya semua orang pada ngira aku tuh pakai kayak susuk gitu biar usahaku lancar. Oke? Itu nggak benar. Yang benar ceritanya adalah waktu aku masih kecil, umurku antara kurang lebih setahunan, antara setahun ke bawah atau setahun ke atas lah, intinya gitulah. Kurang lebih aja. Ya, rumahku tuh dulu di Pecah Kulit, Jakarta Barat. Pecah Kulit? Nama daerahnya Jakarta. Pecah Kulit. Nah, di rumah itu konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Ya, konon katanya rumah tersebut dulunya bekas kuburan. Jawa apa Cina? Jawa. Oke, bekas kuburan Jawa. Dan dulu sebelum jadi kuburan itu tuh kayak dulu juga perumahan kayak perdesaan gitu, terus diambrukin gitu loh semuanya. Oh, diratain. Diratain gitu. Ya, terus jadi makam. Dah. Mama, papa pindah ke sana, aku anak satu-satunya dulu di sana, masih satu-satu, belum ada adik. Terus singkat cerita, suatu malam itu kejadiannya tuh bener-bener nggak ada akal sehat, tapi ini real, ya. Di luar nalar. Jadi suatu mamiku, aku ngomong dulu kalau mamiku atau si oma itu dulunya itu dia bikin pita jepit rambut, terus dijual di gereja lah, di mana lah dia gitu. Nah suatu hari, pesanannya tuh semakin hari kan semakin banyak. Nah dia bikinlah sampai pagi-pagi, dia nggak ada karyawan dulu, jadi dibikinin sendiri ya. Mamaku hebat. Terus abis itu dia bikin sampai itu lagi deadline, ada pesanan, dia bikin sampai pagi ceritanya, sampai subuh nih cerita. Tepat jam 3 teng itu, jadi gini, rumahku tuh lantai 2 ya. Nah tangga yang menuju ke lantai 2 itu ada pintunya, pintu kaca. Oke, jam 3 teng tiba-tiba mama yang lagi duduk di ruang makan di bawah depan si pintu itu tiba-tiba mama duduk, terus memang lagi kerja, terus tiba-tiba ada yang buka pintu jam 3 pagi. Pintunya tangga itu loh, pintu kaca ya. Begitu dia buka gitu toh. No. Aku bayangin merinding kok. Mama nengok dong. Jadi ini pintunya, mami tuh duduknya di sini nih. Jadi mami kan bisa lihat begitu, ngelirik aja kelihatan gitu loh. Pintunya kebuka gitu kan. Jadi waktu dia udah buka lebar tuh pintunya, mama tuh lihat sesosok perempuan, rambutnya wajahnya tuh ketutup rambut gitu, pakai baju putih, tapi dia turun dari tangga, cuman turunnya tuh pantat duluan. Berarti gini mundur. Iya, gue nggak ngerti maksudnya mama tuh seperti apa ya kan. Gue kan nggak bisa
bayangin gitu loh, kok turun pakai pantat duluan tuh piye caranya? Iki aku ora mudeng. Tapi itu kata mama, pantat duluan. Setelah dia turun, ini mama, dia duduk di sini, mama kan. Tiba-tiba dia nyamperin mama, tarik kursi yang dia duduk sebelah mama. Mama pura-pura nggak lihat dong, ya kan? Bingung dong dia. Mau ngapain? Gue harus ngapain nih gitu kan? Terus si Mbak ini, si Ses ini, sebut saja dia Mawar ya. Si Mawar ini tiba-tiba diem aja duduk. Terus lebih 20 menit, 15 menit, 20 menit gitu. Lama dong. Lama. Jadi mama tuh pura-pura nggak lihat sambil dia ngerjain kerjaannya kan. Terus tiba-tiba dia berdiri, dorong kursi lagi, masuk ke meja gitu kan. Terus dia naik lagi ke atas. Pintunya ditutup sama dia. Dah, dari situ sopan bener-bener. Sopan. Setannya sopan. Terus habis itu udah dong, kejadiannya dipikir mamiku ya udah that's it gitu doang gitu loh. Nggak ganggu, cuman begitu doang. Oh, pas mungkin mama pikir pas kok gue lihat gitu loh. Ya kan, sometimes kan mungkin sixth sense kita tertutup, tapi sometimes kebuka pas ada jam-jamnya, mungkin gue nggak ngerti lah ya, mungkin mamaku bisa lihat lah pokoknya hari itu. Nah, terulang lagi besoknya di jam yang sama. Wah, nih gue merinding nih. Ya, jadi benar dia buka lagi pintunya, tepat jam 3 kurang 15 lagi dia buka pintunya. Dia duduk sebelah mamaku, and now sekarang mamaku say something. Dia ngomong gini, mami, udah, lu jangan jahat. Gue di sini, gue bersih-bersihin rumah lu. Dia bilang gitu ya. Besok gue sediain kembang sama kopi, bilang gitu buat lu. Tapi ada satu syaratnya, lu doain gue biar gue rezekinya lancar. Dia bilang gitu. Terus udah gitu, jagain anak gue tidur di atas. Gue yang tidur di atas tuh gue. Iya, jadi gue kan masih seasonal kan. Jadi aku ditaruh di box di atas. Nanti mama turun ke bawah. Kalau gue nangis baru mama naik lagi ke atas gitu loh. Nah terus abis itu, guess what? Waktu mama gue selesai ngomong begitu, si Mbak Mawar ini yang dilakukan adalah dia berdiri, geser bangkunya, dia naik ke atas. Berarti intinya adalah dia nemenin gue tidur, Bo. Dan mamiku ngomong, sejak saat itu gue kalau subuh tidak pernah bangun. Makanya gue kayak kuntilanak ya. Jadi gue dijagain men sama dia. Jadi mamaku bisa kerja dengan leluasa tanpa denger aku nangis minta susu or something. Gitu. Mungkin ditimbang. Anakku sayang, horror men. Makanya gue sekarang kalau ngomong ya, kalau gue takut setan, kagak, setannya takut gue kayaknya. Ya kan? Gimana dong, emak gue gahar ya kan? Ya, emak angkat gue gahar men. Mangkat. Heeh. Mangkat. Mama Mawar lagi. Mami Nggak tahu. Tapi dengar cerita punya denger ya. Jadi di daerah itu waktu dirubuhkan itu ada cewek yang kerubuhan. Mukanya tuh hancur lebur. Mungkin si Mbak ini, si Mawar ini adalah itu. Ya korban itu, almarhumah itulah gitu. Ya sampai detik ini basically sih gue nggak ada pernah lihat sesuatu yang maksudnya yang ngikutin gue or something. Tapi kalau kejadian-kejadian aneh sih memang sering. Cuman kalau yang ngikutin gue ini spesifiknya tuh belum pernah gue lihat gitu loh. Tapi ada satu orang muslim, cewek berhijab, dia teman kantorku dulu. Teman kantorku, dia tuh ngomong gini sama aku, Ci, gue kasih tahu, dia ada sixth sense, tapi jangan takut, dia bilang gitu. Kenapa mbak? Gue bilang gitu. Gue tuh mau ngomong takut lu tersinggung, tapi kalau nggak ngomong kok kayaknya gue kayak ngumpet-ngumpetin gitu loh. Tapi gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Kenapa? Gue bilang gitu. Lu tuh udah ngikutin katanya. Ah masa lu? Siapa lu? Cewek, cakep banget, dia bilang gitu. Cakep
cakep banget. Terus gimana nih, gue jadi takut nih, gue bilang gitu. Nggak usah takut, kata dia. Ya gimana nih? Nggak usah takut, Cidian. Itu mah ya dia baik. Cidian mau tau nggak? Kalau dia nggak ada, Cidian mah udah mati dari kapan-kapan tahu. Dia bilang gitu. Iya, dia ngomong gitu. Itu udah mati Cidian dari kapan-kapan. Sorry ya Ci, tapi Cidian tuh udah sering, maksudnya udah hampir mati nggak jadi, gitu loh. Ya anu ibaratnya nyawa kembali, nyawa balen ya orang Jawa bilang. Nyawa balen. Kayak nyawa kucing kelolas. Iya, nyawa balen. Nah, udah sejak saat itu ya udahlah, gua sih masih berdoa ya, masih apa, maksudnya gua nggak berbangga dengan itu karena kan gua juga nggak ngeliat kan ya, jadi buat apa ya. Nah, itu yang gua nggak bisa hilang dari sampai sekarang tuh, gua juga bingung. Jadi beberapa orang sixth sense atau cenayang itu yang ngeliatin gua, semuanya juga ngomong kalau gua tuh ada yang jagain, auranya kuat tapi positif. Jadi ya udah, terus kan gue selalu ngomong dihilangin kan, semuanya pada bilang nggak boleh dihilangin, itu udah maksudnya melekat erat gitu loh. Kalau gue hilangin, lu nggak tahu gimana nanti gitu, jadi nggak ada yang berani ngilangin sampai detik ini. Tuh cerita gue. Jadi kalau kalian bingung, kalau kalian mau dagangannya laris kayak Cidian, silakan cari kuntilanak untuk menimang-nimang kalian. Ceritanya begitu jadinya. Tapi ini kisah nyata, boleh ditanya ke Oma ya. Boleh ditanya ke Oma. Jadi berarti besok kalau kita luar kota, Mama Cidian sama dia. Enggak. Jadi kita bertiga, Yan. Nggak apa-apa, nggak ganggu, Yan. Nggak ganggu. Tidur di mana? Dia. Iya. Ya gue tidur sendiri takut. Ya kan, jadi begitu kira-kira. Cerita selanjutnya? Ada yang mau bercerita? Ada yang mau cerita? Mas Saya itu pas waktu di Citarum. Citarum di kantor? Wah, horor iki. Bahar. Terus kene apa? Mbak Mengimi. Pas waktu bikin konten itu loh. Nah, itu pas itu kan biasa kan konten nanti sore. Waktunya saya resta sih. Turu. Nah, itu loh. Kalau tidur di tempat itu apa ruang live itu kan nggak enak, nggak ada kasur, nggak ada apa-apa kok. Saya naik, buka kamarnya ya pakai Cirin dulu, tapi kunci. Kunci saya lihat yang kamarnya Ria itu ada kasur, ya udah saya tidur situ. Tapi pintunya nggak saya tutup, buka gitu, tidur gitu. Nah terus beberapa menit kemudian itu saya ngerasa kayak ada yang lihat gitu. Kirain ada yang megang. Itu kan. Nah itu pas saya ngerasanya itu pas ke toilet dulu. Kalau ada tangganya kan toilet itu di situ. Kayak ngeliatin. Jojo Hapsari. Di sini. Oh, Hap di sini. Kan baru rekap di sini toh. Masa? Iya. Nah, itu di sini lah. Iya kan. Tapi enggak enak ya. Aku turun. Daripada ratan lagi. Beda kota Solo ya mah. Ya tapi si Tia juga pernah ngomong sih kalau di Citarum. Bahap gimana Bahap coba? Ya wes kan turun aku nggak channel, ya toh. Jadi si Tia sama si Harvey kan dulu waktu dia pameran Basar itu dia di situ di Paragon. Dia kan dulu di situ kan di kamarnya Ririn kan. Nah itu dia selalu ngomong, Ririn pun selalu ngomong, Ci di atap lo kalau malam pasti ada seolah-olah orang tuh berlari-lari di atas. Jadi bunyinya buk 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 buk. Nah tuh dia mengiyakan karena dia tinggal di situ. Oh iya? Iya, emang. Jangan tikus. Tapi aku nggak pernah merasa itu makhluk halus. Yo biasa aja. Apalah Soalnya tikus. Tapi kan soalnya kalau di atas kan nggak ada atapnya. Kan kan itu beton kan? Iya beton. Beton kan itu yang atas itu kan beton. Beton. Nah itu kan itu kan
Nah gitu kan jam sekitar ya 5:30 kan, saya mau resta atau kan mau maghrib kan ya. Dan sebelum kita menempati itu, sebelum kita jadikan kantor, dulu kan itu sebuah kos-kosan tuh. Ya, yang aku beli karena orangnya kelibat utang, terus aku beli ceritanya. Nah, kontraktor yang punya itu kontraktor, tapi dia punya kos-kosan. Kos-kosan murah lah, 500 ribuan tiap bulan, nggak pakai AC. Terus singkat cerita, karena aku udah beli, otomatis aku nggak mau, dia kan jorok banget tuh kos-kosannya. Kos-kosan laki lah, jorok lah gitu loh. Oh itu dulu laki tuh? Laki kos-kosannya. Temboknya kok kayak tak bersih gitu. Oh iya, pokoknya itu kos-kosan laki lah intinya. Anak-anak sekolahan SMA gitu loh. Sama pekerja-pekerja lah. Terus singkat cerita, karena aku dulu tuh lebih kotor daripada itu. Jadi tembok-temboknya tuh udah hitam-hitam gitu tuh. Terus abis itu lantainya ya Allah, des pokoknya wes tuh. Aku sampai ya Allah iki wong ki urip neng kene ki piye ngono lho. Kontrolnya ra karuan ngono lho. Nah, udah gitu aku minta sama Koko dong. Oke, kita beli. Murah banget waktu itu, aku dapet itu murah banget. Terus tapi cat, suruh orangnya cat baru kita mau beli. Akhirnya bener si yang punya rumah udah keluar, anak-anak kos juga disuruh keluar semua. Dicatlah rumah itu sama satu orang dicat. Akhirnya pakai kontraktor kita sendiri deh, nggak jadi pakai kontraktor dia karena kita punya cat masih banyak di toko gitu kan. Dulu toko cat. Nah kita pakai cat yang lama, jadi satu orang. Kita kan pelan-pelan, kalau orang nggak ditempati kan pikirnya pelan-pelan. Nah si tukang cat ini setiap minggu ganti orang. Nggak betah. Dari ceritanya orang yang pertama, kenapa dia nggak betah, dia cerita sama mandornya toh. Dia nggak cerita sama kita sih, dia cerita sama mandornya bahwa dia lagi ngecat di kamar bawah. Itu tuh ada yang manggil-manggil nama dia. Kok namanya? Hah? Sok tahu lagi setannya. Jadi ada yang manggil-manggil, terus tiba-tiba kayak seolah ditungguin gitu loh. Oh iya, kayak bayang-bayang dia kayak aku itu ditungguin. Kamu dipanggilin kan namanya? Enggak. Tapi dia gini, ya udah. Mulutnya merinding atau Itu awal mulanya tuh di situ itu. Tapi panas banget itu tarum itu hawanya. Yang di atas. Hah? Iya. Hawanya Iya, kalau di bawah buat live dingin lah. Enggak. Asinan. Sebenarnya emang belum ada sih. Emang lebih panas di atas. Dan aku pernah juga sih waktu di gudang paling pojokan sih. Itu jam 3 sore asar. Jadi kan aku natain baju itu, tahu-tahu itu ada bau kembang, terus hilang lagi. Bau lagi. Kayak lewat gitu, baunya kayak lewat-lewat. Nah, aku diam. Nah, ibaratnya kayak gitu udah biasa lah. Terus waktu yang di bawah, yang gudang bawah, sempat itu emang bau kembang apa itu sedap malam. Terus aku tanya, oh ternyata emang dulu pernah ada sedap malam di situ. Cuman kan kayak udah lama kan harusnya udah hilang. Itu masih ada. Terus masuk lagi tuh dan ada lagi bau itu. Terus cerita sama Mas Yudi juga, oh dikasih tahu, oh emang dulu tuh ada gini, ada cerita-ceritanya gitulah. Yang gangguan-gangguan itu. Sempet katanya tuh kalau malam ada yang gedor-gedor pintu waktu mau subuh. Gerbang dodor dibuka gak ada orangnya. Masih Diki balik apa tuh? Enggak. Hari ini nggak balik ya? Ya udah lo tidur sama gua lah. Lo tidur sama gua, nggak usah balik dulu. Masih dibalik oleh mau kan pagi itu kan. Iya, pulang kampung. Ganti baju kan balik ya masih di. Tapi masih di itu setiap hari. Aku nyalain lupa dia. Lupa ini. Masih di mana dia hidup. Oh iya? Oh, pasti. Buat penangkal. Buat penangkal. Ya nggak mungkin lah masa dia numpuk ya kan. Wih ngeri menang. Nah, kemarin aku udah sempat ngobrol sama Koko. Jadi buat kalian para ABCD, ya kan? Anak buah Cidian. Anak buah Cidian. Benar. Jadi kalian yang ABCD, anak buah Cidian, kalau kalian punya info tentang, maksudnya si Koko juga lagi cari orangnya. Kemarin sempat mau
janjian tapi belum tepat terus. Jadi ini ada orang paranormal gitu yang dia bisa masukin setan-setan itu ke dalam botol. Nanti kelihatan di botol. Serius? Makanya itu kayaknya butuh dibikin konten nanti kalau sampai berhasil ya guys. Jadi dia sempat ke rumah temannya Kokoh karena temannya Kokoh diganggu terus gitu loh. Sebentar bisa pindah sini, sebentar bisa pindah sini gitu, lagi tidur dalam posisi tidurnya bisa pindah-pindah. Wah, nah itu jajan. Udah ganggu. Nah, setelah dipanggilin sini, dimasukin botol ada di dalamnya. Bentuknya kelihatan katanya. Terus udah nggak pernah diganggu lagi sejak saat itu. Berarti udah beneran masuk botol. Terus dibawa pulang sama orangnya. Nah, buat kalian yang tahu, ini karena mungkin bapaknya juga susah banget dihubungin, nggak mau terus. Buat kalian yang tahu, kalian boleh komen di bawah ya. Boleh komen di bawah ya. Mungkin ada kenalan atau something, boleh komen di bawah karena menurut gua lumayan horor memang di Citarum ya, di kantor. Itu memang horor, tapi puji Tuhannya gue cuman merinding-merinding doang. Gue nggak pernah diliatin something sih kalau di sana. Ya udah sih cuman itu karena gue mungkin memang nggak punya niat apa-apa juga sih. Ya jadi dia nggak gue tuan rumahnya daripada dijual tuh rumah ke orang lain ya kan gue sih akasik orangnya. Tapi ya itu pertama kali ke Citarum juga, ke kantor pertama kali itu juga kok gini ya. Pas saya masuk pertama kali itu gini ya. Hawanya nggak enak karena panas loh sih. Iya di situ kan si Koko kan karena cuman menang, dia murah aja si Koko beli aja sih sebenarnya, tapi basically nanti kedepannya sih memang kan mau dipugar. Nah begitu dipugar aku rasa sudah pasti lebih membaik lah. Apalagi sekarang kan sepi. Iya sekarang sepi aja, kalau nanti banyak orang yang di dalam akan lebih beda. Pasti beda auranya. Awalnya kan menang manusia. Ya apalagi nanti harusnya tuh yang di atas di paling belakang dikasih ventilasinya yang gede. Iya. Jadi kalau malam kalau pagi dibuka. Jadi sirkulasinya lebih ini. Terus sirkulasi kan kalau yang di kamar-kamar itu kan dia kayak blok kaca gitu kan? Iya nggak ada sirkulasi. Nggak ada sirkulasinya. Itu dijebol aja, dibikin tralis gitu, atau dibikin yang gini loh. Awalnya. Jadi nanti dibukain terus ya, kalau hujan baru ditutupin ya toh. Panas pengap. Nah rencananya seperti itu yang terjadi di Citarum. Oke. Cukup guys. Apa lagi? Yang mau tambahin cerita? Bakal mungkin kayaknya nyampe banget. Jangan ditahan. Jangan Aku ditahan. nggak di Citarum sih tapi jadi pengalamanku waktu SMA. Jadi waktu itu aku kelas 1 kalau nggak kelas 2 aku lupa. Waktu mau ujian. Nah waktu ujian itu kakak kelasku itu kan dia bikin pengumuman di papan tulis yang mau kunci jawaban atau apalah LKS gitulah kalau dulu zaman sekolah itu bisa menghubungi nomor HP sekian. Itu ketua kelasnya waktu itu yang ngasih di papan tulis. Terus waktu malam harinya itu ada yang nelpon dia bilang ini aku Eli gitu kan namanya, aku pengen minta itunya LKS-nya. Aku pengen minta LKS-nya. Terus yang ditelepon ini bingung, Eli siapa gitu kan? Eli siapa? Terus perasaan teman sekelasnya dia itu nggak ada yang namanya Eli. Nggak ada yang namanya Eli. Terus dia sampai nanya teman-teman yang lain, emang di kelas kita ada yang namanya Eli gitu kan? Terus nggak ada yang namanya Eli. Nah pagi harinya terus dia tuh penasaran kan yang nelpon dia tuh siapa gitu kan? Terus dia nanya sama orang-orang sekitar, termasuk tukang kebun, ibu warung, ibu kantin. Eli. Eli. Terus kayaknya dulu tuh ada siswa di SMA aku itu memang namanya Eli. Tapi dia itu udah meninggal ternyata. Oh my. Bener. Dia udah meninggal dan kuburannya itu persis di sebelah sekolahku. Sekolahku tuh sebelahnya kuburan ternyata. Pas dicek ke kuburannya itu memang bener ada namanya Eli. Jadi Eli mau ikut ujian. Bener. Karena dia belum lulus. Iya. Jadi gitu ya udah. Jadi
Tapi kasihan loh, dia akhirnya nggak dikasih kunci jawaban. Sakit loh, nggak lulus loh, penasaran terus. Makanya dia nggak lulus. Terus setelah nanya-nanya mungkin si Elinya itu pengen dikunjungi kuburannya. Jadi satu kelas tuh pada ziarah ke kuburannya si Eli. Udah gitu sih. Lumayan ini juga sih, serem. Wah, kisah ini yang mau diceritakan ada sih. Jadi sebelum kejadian itu aku nggak pernah ngerasa takut atau cuman masa bodoh percaya nggak percaya gitu. Tapi setelah kejadian itu, jadi ini aku ceritain ya. Adikku habis operasi di rumah sakit ya, satu rumah sakit di Semarang. Aku nemenin waktu malam hari. Pastinya kan sepi ya, itu cuma 2 bed dan satunya kosong, nggak ada orang. Nah itu kan gabut nih, ngapain ya kan gitu sendirian. Terus habis itu hidupin TV, udah mainan handphone, adikku tidur. Terus habis itu ada suara kayak yang nangis gitu kan. Gitu. Tapi aku abaikan karena pasti bener nggak sih gitu. Terus habis itu aku matiin. Udah, aku dengerin, bener-bener dengerin. Terus dia bunyi. Terus aku kayak gitu. Terus aku hidupin lagi dong. Terus aku takut gitu. Terus habis itu kamar sebelah kali lu. Enggak, Ci. Enggak, beneran. Terus habis itu aku hidupin lagi. Kayak soalnya di dalam kamar berarti. Iya, di dalam kamar. Itu tuh suaranya jelas banget. Makanya aku matiin TV biar bener nggak sih yang aku denger kayak gitu. Terus habis itu bunyi lagi, udah aku hidupin lagi, aku langsung ke deket adikku kayak gitu. Jadi setelah itu tuh aku merasa, ini beneran ada gitu, kayak gitu. Percaya nggak percaya? Tapi syukurnya aku nggak pernah diliatin yang hal semacam itu. Sampai kelihatan. Iya, tapi setelah itu aku mulai sensitif gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang ya kayak gitu, aku di suatu tempat misalkan di mana gitu, kayak gitu aja gitu. Oh, bicara sama meneh. Kita dong. Dulu Mbak Habi kita sudah mulai waktu zaman si Mamah masih buat roti di situ. Ya, Mak, waktu itu ya. Mama tuh cerita bahwa kan dulu iya TV itu loh. Jadi aku tuh masang TV di bawah tangga. Yang deket CCTV, iya, di sebelahnya kamar mandi itu. Nah, itu TV nyala, mati sendiri. Terus tiba-tiba nyala lagi. rusak kali, Ci. Gue udah pikir begitu, rusak. Tapi gue pakai enggak, tuh di kamar Semel TV-nya. Kalau konser dia sampai sekarang tuh ya. Mati itu, tuh di kamar Semel TV-nya. Gua rasa Emang matinya apa ya kan? Dia pengennya nonton yang lain. Dimatiin. Jadi kan TV nyala, kadang-kadang mama udah lagi cepet-cepet mau ngangkat apa namanya? Makanan kue di oven gitu kan, berarti kan ditinggal kan sama dia kan. Nah tiba-tiba mati. Mati, mama bilang ya mungkin mati lampu, mamanya kira gitu mati lampu. Kan lampuku kan LED, jadi kalau mati lampu tetap nyala kan lampunya. Nah dikira mama mati lampu, udah. Begitu mama lagi nguleni, nyala tuh TV. Dan itu kejadian berhari-hari terus. Oh, berulang terus, nggak 1-2 kali doang. Sampai dulu kungeren itu apa, kacungku gitu lah ya. Si Yuli itu juga. Jadi tiba-tiba dia lagi lewat mau ke arah dapur dari Citarum kan begini kan ya. Tuh TV nyala. Pagi-pagi. Pas dia datang tuh nggak nyala. Tiba-tiba jadi pas lewat dia nyala gitu. Nah, kalau itu TV rusak, logikanya loh ya. Sampai sekarang tuh TV gue pasang di kamar Chanel masih mati hidup. Berarti ngehang kan TV-nya. Nah ini baik-baik aja ya. Itu nggak pernah dinyalain ya, nggak pernah nyalain. Kan Chanel nggak nonton TV, jadi cuma nganggur tuh TV.
tapi dalam keadaan on. Maksudnya on tuh Standby. iya standby, tinggal dinyalain kalau mau nyalain. Buktinya nothing happen. So, Apa? menurut Anda ini sebuah fenomena alam Apa? atau gangguan interaksi makhluk gaib? Komen di bawah ini. Dan kalau kamu bisa punya cerita-cerita horor lainnya yang bisa diangkat nanti buat Cidian bikin konten yang lain, ceritain ya, biar aku ceritain. Siapa tahu ya bisa jadi satu hal warning buat orang-orang lainnya. Oke? Gitu aja ya guys. Udah malam guys. Iya. Tidur guys. Ya. Udah pagi. Jam berapa, Ca? Mati, Ci. Oh ya. Jamnya cuma buat pajangan. Jam 1:04 pagi dini hari. Oke guys, thank you so much for watching us today. Don't forget to subscribe, like, and comment. Dan ditunggu semua cerita-cerita horor lainnya. Kalau kalian suka, kalian komen di bawah juga. Aku suka Cidian cerita horor ya. Nanti aku akan bikin cerita horor-horor lainnya bersama teman-teman lainnya ya. Oke guys, thank you guys and see you. Bye bye.